Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Sebelumnya ini benar dengan Mbak Ima? Benar, Mbak. Oke Mbak, perkenalkan saya perawat India. Nah di sini tuh saya mendengar kalau Mbak Ima ini salah satu pemakaian narkoba dan ingin mengurangi atau berhenti dari kecanduan tersebut. Iya, Mbak. Betul, Mbak. Oke. Kali ini saya akan melakukan terapi penyalahgunaan zat, Prokes penyalahgunaan zat. Tujuannya yaitu nanti agar Mbak Ima mengetahui tentang apa itu penyalahgunaan zat, kemudian apa bahayanya dan biasanya obat-obatan apa yang sering disalahgunakan. Nanti prosedurnya ya kita cukup sharing, berdiskusi. Nanti saya akan memberikan beberapa materi, ada leafletnya juga. Apakah dinginnya kan Pak? Untuk waktunya kira-kira berapa? Oke, untuk waktu kira-kira mungkin 5-10 menit. Oh, bisa. Bisa ya? Oke, kalau gitu saya izin cuci tangan. Oh iya, Mbak. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 aspek secara umum dulu ya Mbak, yaitu aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual dari si pengguna narkoba tersebut. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa sih alasannya Mbak Ima itu dulu menggunakan obat-obatan seperti ini? Ya, kemarin itu karena saya kan kerja ya, Mbak. Iya. Jadinya stres, belum lagi masalah di keluarga saya. Jadi kata teman saya, ini coba kamu pakai ini aja, ini enak. Berarti dari teman ya Mbak? Iya, Mbak. Terus akhirnya saya coba, dan akhirnya kecanduan juga. Terus sampai sekarang kecanduan? Iya. Oke. Untuk obat ini ada salah satu obat untuk mengurangi kecanduan dan mengeluarkan zat-zat racun yang mungkin sudah ada di dalam tubuh Mbak Ima, juga bisa memperbaiki sel-sel saraf yang udah rusak. Nanti ini bisa diminum 3 kali sehari, 3 kali 1 sehari. Oh iya. Nah ini ya Mbak. Nah itu untuk terapi yang pertama Mbak Ima bisa mencobanya dengan obat tersebut sendiri Mbak. Untuk yang kedua, kira-kira bagaimana sih Mbak hubungan Mbak Ima secara pribadi mungkin dengan masyarakat atau keluarga atau teman-teman gitu? Kok bisa Mbak Ima sampai melampiaskan ini tuh ke obat-obatan gitu? Apakah kurang baik atau gimana? Kalau hubungan sih, kalau saya itu jarang keluar rumah, Mbak. Jarang ke sosial. Malah di rumah lebih suka tidur di rumah. Tapi ya Mbak, sebaiknya itu ya sosialisasi ke yang lainnya itu juga penting. Kalau ada apa-apa kan Mbak Ima bisa cerita. Sekedar cerita itu juga bisa mengurangi beban yang Mbak Ima rasakan sebenarnya. Nanti juga siapa tahu ada yang bisa nolong gitu. Karena kan hidup ini nggak mungkin sendiri, pasti butuh bantuan orang lain. Setelah ini nanti Mbak Ima jangan kurangi lah kalau dulu gitu, lebih baik berbaur. Kalau ada apa-apa cerita sama keluarga gitu, teman dekat juga bisa gitu ya Mbak. Nah terus untuk hubungan spiritual, Mbak Ima ini kan agamanya maaf Islam ya Mbak. Iya. Nah kalau Islam itu kan cara mendekatkan diri ke Tuhan kan hanya sholat gitu, mengaji. Apakah Mbak Ima juga sudah rutin melakukannya? Jarang, Mbak. Kadang kalau sholat kadang bolongnya. Nah kalau begitu nanti Mbak Ima setelah ini bisa memperbaiki hubungan dengan Tuhan gitu ya Mbak. Supaya nanti ya Mbak Ima mendapatkan ketenangan dalam hati juga. Nanti juga bisa Mbak, terasa nikmatnya gitu loh, terlindungi gitu. Mulai sekarang sedikit demi sedikit, nanti prosesnya diperbaiki lagi dalam menjalani hidup gitu ya. Baik. Terus sebenarnya apa sih penyalahgunaan narkoba itu? Mbak Ima kok sedang memahaminya? Nah, ini ya Mbak, penyalahgunaan narkoba
adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai fungsinya. Jadi digunakan sepenaknya gitu loh, Mbak. Nah, penyalahgunaan nafsa ini umumnya terjadi karena rasa ingin tahu dan kemudian menjadi kebiasaan. Nah, selain itu penyalahgunaan nafsa pada seseorang juga dipicu karena masalah dalam hidupnya. Seperti Mbak Ima tadi ya, karena stres gitu, terus berteman dengan pecandu juga bisa nanti kan jadi kebiasaan di kawan-kawan. Nah, untuk obat-obatan yang sering disalahgunakan itu ada 4 kelas ya secara umum. Yang pertama halusinogen, itu seperti LSD dan ekstasi. Nah, efek sampingnya apa sih untuk bagi si pengguna, yaitu membuat menjadi halusinasi, kemudian tremor, juga bisa mudah berganti emosi. Yang kedua ada kelas depresan, contohnya yaitu diazepam, apratisim atau ganja itu juga, Mbak. Efek sampingnya yaitu membuat sensasi rileks dan mengalihkan stres. Nah, yang ketiga ini stimulan, contohnya yaitu kokain, sabu, amfetamin. Tuh, efeknya sendiri yaitu bertambahnya energi, membuat pengguna menjadi fokus. Biasanya ini untuk yang kerja berat-berat dipaksain itu biasanya pakai ini, tapi ya itu nggak disarani ya. Yang keempat yaitu kelas opioid, contohnya itu morfin dan heroin. Nah, sebenarnya ini obat untuk penahan rasa sakit, Mbak, cuman disalahgunakan jadinya untuk menciptakan rasa senang-senang yang berlebihan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, kalau tidak dihentikan itu kan jadi kecanduan, Mbak. Kalau kecanduan diturutin terus nanti jadinya bisa menyebabkan kematian karena overdose. Kan tubuh itu juga nggak kuat kalau menerima zat itu ya, Mbak, untuk podcast kali ini sudah selesai. Gimana kira-kira perasaannya sekarang? Perasaannya jadi lebih tahu, dan mungkin insya Allah niat untuk berhenti, insya Allah untuk mengurangi. Bisa ya, Mbak. Ini link-linknya boleh bisa disimpan barangkali lupa atau mau baca lagi. Kalau begitu saya izin pamit dulu, nanti 2 minggu lagi saya akan kesini untuk mengecek perkembangan Mbak Ima. Iya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.